dengan judul Converting Red Mud Waste into Mesoporous ZSM5 Decorated with Titanium Dioxide as an Eco-Friendly and Efficient Absorbent Photocatalyst for Dye Removal yang diterbitkan pada Arabian Journal of Chemistry. Degradasi fotokatalitik adalah suatu metode yang efisien dalam penghilangan polutan organik di dalam air. Proses fotokatalitik memanfaatkan semikonduktor yang dapat menyerap cahaya untuk pembentukan spesies radikal untuk proses degradasi dari polutan organik tersebut. Meskipun telah banyak semikonduktor yang didesain untuk meningkatkan efisien reaksi fotodegradasi, titanium dioxide masih menjadi semikonduktor yang terbaik. Beberapa penelitian yang telah dilaporkan dengan menggunakan titanium dioxide sebagai semikonduktor untuk proses degradasi zat warna menunjukkan efisiensi di atas 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa titanium dioxide memiliki aktivitas fotokatalitik yang tinggi, potensial oksidasi yang tinggi, dan stabilitas kimia serta fisika yang baik. Untuk meningkatkan performa yang lebih lagi dari titanium dioxide, pembentukan atau penambahan struktur mesopori yang meningkatkan luas permukaan telah dilaporkan dengan menciptakan sinergi antara luas permukaan dari material pendukung yang tinggi seperti karbon dan aluminosilikat sebagai absorben yang dikombin dengan aktivitas fotokatalitik dari titanium dioxide. Ini mampu meningkatkan efisiensi penghilangan polutan melalui langkah-langkah absorpsi dan fotokatalitik, di mana hasil tersebut telah saya review dalam tabel ini yang menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam penghilangan beberapa polutan organik seperti dimethyl phthalate, RHB, MB, klorofenol. Salah satu material pendukung yang telah luas digunakan adalah ZSM5 yang merupakan material mesopori yang telah diaplikasikan dalam berbagai aplikasi seperti absorpsi zat warna di dalam limbah air. ZSM5 sendiri memiliki beberapa keuntungan seperti stabilitas kimia dan mekanik yang baik, hidrofobisitas permukaan yang baik, luas permukaan yang tinggi, serta ketika kita mengimpregnasikan titanium dioxide pada ZSM5 akan menciptakan sinergi antara proses absorpsi dan fotokatalitik. Pengembangan sintesis ZSM5 dari limbah alam telah banyak dikembangkan. Salah satunya adalah red mud yang merupakan limbah samping dari pengolahan bauksit. Berdasarkan penelitian yang telah dilaporkan Helna DKK pada tahun 2021, red mud ini memiliki kandungan silika dan kandungan alumina yang dapat digunakan untuk sintesis ZSM5. Pengembangan red mud sebagai prekursor atau bahan baku dari ZSM5 memberikan keuntungan dalam peningkatan nilai ekonomis suatu limbah, kemudian mengurangi biaya produksi dengan berkurangnya penggunaan reagen laboratorium, dan tentunya mengurangi limbah red mud itu sendiri. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan sintesis ZSM5 dari limbah red mud, kemudian diimpregnasi dengan titanium dioksida, dan material tersebut kemudian digunakan untuk proses fotokatalitik zat warna metilen biru. Kemudian masuk ke metodologi. Yang pertama adalah sintesis ZSM5, di mana preparasi ZSM5 ini diawali dengan pembuatan feed melalui ekstraksi red mud dengan NaOH pada suhu tinggi. Jadi di sini red mud akan dicampur dengan NaOH, kemudian dikalsinasi selama 2 jam. Padatan hasil kalsinasi tersebut kemudian dilarutkan dengan air dan diaduk selama 24 jam.
Filtrat yang dihasilkan kemudian dipisahkan dan dikeringkan untuk memperoleh feed dalam bentuk padatan seperti yang ditampilkan pada gambar tersebut. Kemudian sejumlah feed dilarutkan kembali dalam air dan ditambahkan dengan ludox, diikuti dengan pengadukan selama 30 menit. Setelah campuran homogen, kemudian ditambahkan dengan TPAOH dan diaduk kembali hingga homogen lagi. Kemudian hasil campuran tersebut dipanaskan pada suhu 80 derajat selama 9 jam. Hasil pemanasan tadi kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Kemudian setelah dingin kita campurkan dengan CTAB dan diaduk secara kuat selama 1 jam untuk membentuk gel berwarna putih. Nah, gel putih tersebut dipindahkan ke dalam autoclave untuk reaksi hidrotermal pada suhu 150 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian padatan hasil reaksi hidrotermal tadi dipisahkan dari filtratnya dan dicuci hingga netral. Padatan netral dikeringkan dan dikalsinasi untuk keperluan karakterisasi seperti XRD, FTIR, kemudian absorpsi desorpsi nitrogen, SEM, TEM, dan UVV-DRS. Kemudian sintesis TiO2 ZSM5. Preparasi TiO2 ZSM5 ini dilakukan dengan metode sol gel. Jadi sejumlah titanium butoksida dilarutkan dengan etanol. Kemudian larutan tersebut ditambahkan kembali dengan campuran air, etanol, dan asam asetat secara perlahan dengan pengadukan selama 1 jam. Kemudian ZSM5 dimasukkan dalam larutan tersebut dan diaduk selama 1 jam. Campuran yang dihasilkan diperam selama 24 jam pada suhu kamar, diikuti dengan proses pengeringan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Padatan kering kemudian dikalsinasi untuk kebutuhan karakterisasi seperti XRD, IR, absorpsi desorpsi nitrogen, SEM, TEM, dan UV-DRS. Selanjutnya adalah uji absorpsi dan fotokatalitik. Untuk uji absorpsi sendiri dapat dilihat pada gambar dengan langkah panah berwarna hitam. Jadi uji absorpsi dilakukan ini untuk menentukan waktu optimum material dalam penghilangan zat warna metilen biru dalam kondisi gelap. Jadi sejumlah material komposit yang telah disintesis tadi dicampurkan dengan 20 ml larutan metilen biru 100 ppm dan diaduk selama variasi waktu 15, 30, 60, dan 90 menit dalam keadaan gelap. Kemudian filtrat setelah proses absorpsi ini diukur dengan spektroskopi UV vis dan dilanjutkan dengan pengolahan data. Nah, setelah proses absorpsi tadi ditemukan bahwa waktu optimumnya 90 menit sehingga pada proses fotokatalitik yang dilanjutkan dengan garis berwarna ungu, di mana proses ini dilakukan dengan proses absorpsi dulu selama 90 menit, kemudian dilanjutkan dengan kondisi penyinaran lampu UV vis dengan lambda 365 nanometer dengan variasi waktu 30, 60, 90, 120, dan 180 menit. Proses ini dilakukan dengan beberapa optimasi seperti jumlah TiO2 pada ZSM5, dosis fotokatalis, pH, dan konsentrasi. Nah, untuk menentukan spesi yang berperan dalam proses fotokatalitik, dilakukan penambahan beberapa larutan seperti metanol, isopropanol, asam askorbat, DMSO, dan kalium iodida pada proses fotokatalitiknya. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan pola difraksi XR, pola difraksi
X-ray dari ZSM-5 menunjukkan puncak khas pada 2 theta 7,9, 8,8, 23,18, 23,96, dan 24,47 derajat. Sedangkan setelah proses impregnasi TiO2 memunculkan puncak khas dari TiO2 anatase yang ditunjukkan pada 2 theta 25,28, 48,05, 53,89, dan 55,06 derajat. Pada pola difraksi tersebut dapat diamati bahwa intensitas puncak karakteristik dari TiO2 anatase lebih rendah dibandingkan intensitas dari ZSM-5 karena penambahan TiO2 yang lebih sedikit dibandingkan dengan massa ZSM-5-nya. Kemudian puncak khas ZSM-5 tetap dipertahankan selama proses impregnasi yang mengindikasikan kestabilan dari framework si ZSM-5 tersebut. Kemudian intensitas puncak karakteristik dari TiO2 anatase semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah TiO2 pada ZSM-5. Kemudian ada FTIR, pengujian FTIR ini dilakukan untuk menganalisis gugus fungsi pada ZSM-5 dan TiO2 ZSM-5. Kita asopsi pada 447 pada bilangan gelombang 447 cm min 1 mengindikasikan vibrasi tekup dari gugus TOT, di mana T adalah silika atau aluminium. Kemudian vibrasi ulur asimetris D5R ditampilkan pada bilangan gelombang 540 cm pangkat min 1 yang mengindikasikan karakteristik struktur MFI dari ZSM-5. Kemudian pita serapan pada bilangan gelombang 798 dan 1060 cm pangkat min 1 menunjukkan vibrasi ulur simetris dari TOT, sedangkan vibrasi ulur asimetris dari TOT diindikasikan pada bilangan gelombang 1220 cm pangkat min 1. Nah, setelah proses impregnasi ini, pita serapan ZSM-5 masih dipertahankan, namun beberapa pita serapan pada namun intensitas pita serapan pada bilangan gelombang 798 dan 540 mengalami penurunan dengan peningkatan jumlah TiO2 pada ZSM-5. Kemudian pita serapan pada daerah bilangan gelombang dengan rentan 930 hingga 970 cm pangkat min 1 itu mengindikasikan dua mode vibrasi yaitu SiOH dan SiOTI. Nah, untuk menganalisis lebih lanjut maka dilakukan analisis pada daerah tersebut di mana bilangan gelombang 964 cm pangkat min 1 mengalami penurunan setelah penambahan TiO2. Kemudian hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penata ulang Jaringannya kurang stabil ya. Iya Pak Asran, maaf terputus. Tadi sampai sini sebentar. Saya ulangi saja. Yang kedua ada FTIR.
di mana pengujian FTIR ini dilakukan untuk menganalisis gugus fungsi pada ZSM-5 dan TiO2 ZSM-5. Dapat dilihat bahwa pita serapan pada 447 cm pangkat min 1 mengindikasikan vibrasi tekuk dari gugus TOT di mana T adalah silika atau aluminium. Kemudian vibrasi ulur asimetris D5R ditampilkan pada pita serapan di bilangan gelombang 540 cm pangkat min 1 yang mengindikasikan karakteristik struktur MFI dari ZSM-5. Kemudian pita serapan pada bilangan gelombang 798 dan 1060 cm pangkat min 1 menunjukkan vibrasi ulur simetris dari TOT, sedangkan vibrasi ulur asimetris dari TOT tersebut diindikasikan pada bilangan gelombang 1220 cm pangkat min 1. Setelah proses impregnasi, pita serapan ZSM-5 masih dipertahankan. Namun intensitas pita serapan pada 798 dan 540 cm pangkat min 1 mengalami penurunan dengan peningkatan jumlah TiO2 yang diimpregkan pada ZSM-5. Kemudian pita serapan di sekitar bilangan gelombang dengan rentan 930 hingga 970 cm pangkat min 1 mengindikasikan dua mode vibrasi yaitu SiOH dan SiOTI. Sehingga untuk menganalisis lebih lanjut kedua mode vibrasi tersebut, maka dilakukan evacuated system atau deconvolution pada daerah 1000 hingga 900 cm pangkat min 1. Di mana pita serapan SiOH mengalami penurunan setelah penambahan TiO2 yang ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan terjadinya penata ulangan pada ZSM-5 framework selama proses soil gel yang dikonfirmasi melalui adanya pita serapan baru pada 957 cm pangkat min 1 yang mengindikasikan mode vibrasi dari SiOTI. Nah, pembentukan SiOTI ini terjadi melalui pertukaran ion hidrogen dengan ion titanium selama proses soil gel yang didukung dengan penurunan mode vibrasi dari SiO pada 944 cm pangkat min 1. Kemudian juga dilakukan analisis pada bilangan gelombang 400 hingga 500 cm pangkat min 1 di mana dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pita serapan TOT pada 447 cm pangkat min 1 dan diikuti dengan peningkatan intensitas dari gugus TiO/TI dengan meningkatnya jumlah TiO2 yang diimpregkan pada ZSM-5. Kemudian ada absorpsi-desorpsi nitrogen, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa ZSM-5 memiliki isoterm tipe 4 yang mengindikasikan absorpsi-desorpsi dari material mesopori. Dan isoterm tipe 4 ini dipertahankan setelah proses impregnasi TiO2 pada ZSM-5. Kemudian pembentukan hysteresis loop yang dimulai dari P/P0 0,4 mengindikasikan kondensasi kapilari dari mesopor sampel. Kemudian peningkatan jumlah TiO2 pada ZSM-5 menunjukkan penurunan luas permukaan dan volume mesopori. Kemudian penambahan 5% TiO2 pada ZSM-5 dapat dilihat menghasilkan penurunan luas permukaan dan volume mesopori yang kecil dibandingkan dengan ZSM-5 itu sendiri. Hal ini kemungkinan bahwa 5% nanopartikel TiO2 tersebut terbentuk di dalam mesopori dari ZSM-5 tanpa menutup pori tersebut. Sedangkan penambahan 10% TiO2 menyebabkan penurunan luas permukaan yang signifikan dibandingkan dengan ZSM-5.
yang mengindikasikan terjadi penjenuhan nanopartikel TiO2 pada permukaan eksternal ZSM5. Kemudian ada UV-Vis DRS, di mana dari hasil tersebut terlihat bahwa absorpsi pada serapan atau absorpsi pada daerah UV mengalami peningkatan dengan penambahan TiO2 pada ZSM5. Peningkatan jumlah TiO2 pada ZSM5 juga meningkatkan serapan pada daerah UV untuk menghasilkan pembawa muatan. Peningkatan jumlah TiO2 ini juga menyebabkan terjadinya redshift yang mengindikasikan adanya pergeseran pada energi celah pita. Nah, untuk menentukan nilai energi celah pita dari masing-masing material, dilakukan plot TAUC yang digambarkan pada gambar B ini secara indirect. Nah, hasil penarikan garis pada kemiringan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan TiO2 menyebabkan penurunan nilai energi celah pita yang sesuai dengan redshift yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada SEM. Jadi di sini morfologi ZSM5, mesopori, dan 10% TiO2 ZSM5 dikarakterisasi dengan dua jenis, yaitu SEM dan TEM, untuk memperjelas pengaruh dari TiO2 pada ZSM5. Di sini saya memilih 10% TiO2 karena dia merupakan jumlah optimum TiO2 yang diimprekkan pada ZSM5. Dari hasil SEM tersebut dapat dilihat bahwa ZSM5 mesopori menunjukkan pembentukan struktur kristal mikrokubik yang merupakan morfologi khas dari ZSM5. Selain itu juga terbentuk agregat yang tidak seragam dengan ukuran yang jauh lebih kecil yang dibentuk karena adanya fase amorf dari proses kristalisasi yang tidak sempurna. Kemudian distribusi ukuran partikel dari ZSM5 tersebut kurang lebih sebesar 2 mikrometer yang diukur melalui dari struktur mikrokubik yang telah terbentuk. Setelah impregnasi dengan 10% TiO2, tidak ada perbedaan yang signifikan dari morfologi yang diamati bila dibandingkan dengan ZSM5. Hasil ini menunjukkan bahwa TiO2 yang dihasilkan sebagai nanopartikel tidak dapat dibedakan secara signifikan dengan analisis SEM tersebut. Namun ukuran kristal rata-rata dari 10% TiO2 sedikit meningkat menjadi 2,5 mikrometer. Kemudian dari spektra EDX dapat dilihat bahwa adanya dari spektra EDX 10% TiO2 ZSM5 dapat dilihat bahwa adanya spektra Si, Al, Ti, dan O yang mengindikasikan proses impregnasi TiO2 pada ZSM5 telah berhasil dilakukan. Kemudian komposisi distribusi atom oksigen menunjukkan komposisi tertinggi yang mengkonfirmasi konfigurasi dari tetrahedral SiO 4 dan AlO4 dari ZSM5. Selain itu, komposisi atom O yang paling tinggi ini juga menunjukkan konfigurasi TiO2 yang terbentuk melalui proses kalsinasi. Kemudian ada TEM. Jadi analisis TEM ini dilakukan untuk mengetahui morfologi ZSM5 dan setelah impregnasi dengan TiO2, karena ketika penggunaan SEM tadi kita tidak dapat mengetahuinya secara jelas perbedaan keduanya. Melalui mesoporositas ZSM5 yang diamati berdasarkan pembentukan area kerapatan yang bening atau jelas di dalam kristalit ZSM5.
setelah impregnasi dengan 10% TiO2 dapat lihat terjadi pembentukan partikel TiO2 pada permukaan ZSM5 yang dibuktikan dengan pembentukan jarak Gizi sebesar 0,35 nanometer yang dianggap berasal dari bidang anatase 101. Kemudian analisa TEM juga menunjukkan bahwa partikel TiO2 yang didistribusikan pada permukaan luar ZSM5. Jadi dapat lihat di sini dapat lihat perbedaannya. ZSM5 lebih terang dibandingkan TiO2 yang lebih gelap pada gambar B ini. Kemudian ukuran partikel TiO2 diperkirakan sebesar 11 hingga 40 nanometer, di mana partikel-partikel tersebut saling beragregat satu sama lain membentuk lapisan TiO2 pada permukaan ZSM5. Kemudian berlanjut pada aplikasinya, yaitu proses adsorpsi, di mana kapasitas absorpsi tersebut meningkat dengan cepat dalam waktu 15 menit, diikuti dengan peningkatan bertahap hingga 90 menit saat absorpsi mencapai kesetimbangan. Kemudian proses absorpsi yang cepat tersebut disebabkan oleh adanya mesopori dengan diameter rata-rata 3,5 nanometer dan adsorben dengan diameter pori antara 2 hingga 5 nanometer memungkinkan terjadinya difusi molekul metilen biru di dalam pori, sehingga meningkatkan kecepatan adsorpsi. Selain itu, adsorpsi ke permukaan luar sampel juga adsorpsi ke permukaan luar sampel yang digunakan juga berkontribusi pada peningkatan proses adsorpsi metilen biru. Di sini dapat lihat bahwa ZSM5 menunjukkan kapasitas absorpsi tertinggi, diikuti dengan 5% TiO2 ZSM5, 10% TiO2 ZSM5, dan 20% TiO2 ZSM5. Luas permukaan ZSM5 yang besar memberikan jumlah situs absorpsi yang lebih tinggi, yang mengarah pada peningkatan absorpsi molekul metilen biru tadi. Kemudian setelah proses impregnasi dengan TiO2, kapasitas absorpsi berkurang, terutama pada impregnasi TiO2 yang lebih tinggi, karena pengurangan luas permukaan dan volume pori yang dibuktikan dengan absorpsi desorpsi nitrogen tadi. Kemudian proses absorpsi MB tersebut mengikuti model orde 2 semu yang mengasumsikan bahwa proses absorpsi adalah kemisopsi. Kemudian kapasitas absorpsi eksperimental pada kesetimbangan sesuai dengan kapasitas absorpsi orde 2 semu yang telah dihitung dibandingkan dengan kapasitas absorpsi dari sel orde 1 semu yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian dapat dilihat dengan bertambahnya dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa nilai K2 sangat rendah yang mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya waktu kontak maka laju absorpsi semakin menurun. Kemudian proses fotokatalitik, yang pertama ada proses optimasi, di mana berdasarkan hasil absorpsi seperti yang kita ketahui tadi bahwa fotokatalitik ini dilakukan dalam keadaan gelap terlebih dahulu selama 90 menit sebelum proses penyinaran untuk memastikan kesetimbangan absorpsi dan desorpsi tersebut telah tercapai. Perlu diingat bahwa di sini tidak ada fotodegradasi yang diamati saat menggunakan ZSM5 mesopori sebagai fotokatalis. Namun pengurangan konsentrasi MB sebesar 55% pada ZSM5 dianggap berasal dari penghilangan melalui proses adsorpsi. Kemudian setelah diimpregnasi dengan 5% dan 10% TiO2 menunjukkan removal yang lebih tinggi dibandingkan ZSM5, di mana removal tersebut di atas 90%.
yang secara signifikan juga lebih tinggi dibandingkan dengan 20% TO2 pada TO2 ZSM5. Impregnasi TO2 sebesar 5% ini sudah cukup untuk mengkatalisis metilen biru selama reaksi fotodegradasi. Kemudian hal ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara mesoporositas TO2 dan ZSM5 yang dibuktikan dengan penurunan efisiensi fotodegradasi pada penambahan TO2 sebesar 20%. Meskipun pada 20% tersebut meningkatkan absorpsi foton atau absorpsi sinar UV, penurunan luas permukaan dan volume pori tersebut mengurangi situs yang tersedia untuk proses absorpsi metilen biru itu sendiri. Kemudian ada pengaruh dosis fotokatalis, di mana pengaruh dosis tersebut dilakukan dari 0,2 hingga 1,25 gram per liter. Fotodegradasi MB secara signifikan ditingkatkan ketika jumlah katalis ditingkatkan dari 0,2 menjadi 0,5. Efisiensi degradasi MB secara substansial meningkat dari 41 menjadi 99% dengan meningkatnya dosis setelah dilakukan 3 jam penyinaran dengan lampu UV. Pada dosis katalis yang jauh lebih tinggi, degradasi telah mencapai nilai optimum dengan tidak ada peningkatan yang signifikan setelahnya. Hasil ini membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi fotokatalis dalam larutan memberikan situs absorpsi dan fotokatalitik yang diperlukan. Namun, tidak ada peningkatan signifikan dalam efisiensi fotodegradasi yang diamati dengan penambahan lebih lanjut fotokatalis dalam larutan hingga dosis 1,25 gram per liter. Kemudian pengaruh pH. Pengaruh pH pada degradasi MB ini dilakukan dengan variasi pH di daerah asam dan basa. Peningkatan pH di atas 9 menunjukkan perbedaan yang dapat diabaikan pada efisiensi fotodegradasi yang mengindikasikan stabilitas fotokatalis TO2 ZSM5 dalam kondisi basa. Namun pada pH rendah, yaitu kondisi asam, di sini saya menggunakan 3 dan 5, degradasi berkurang secara signifikan menjadi hanya 30 hingga 40%. Hasil ini menegaskan pentingnya sinergi antara absorpsi pada ZSM5 mesopori dan TO2 untuk mempromosikan fotodegradasi MB. Menurut analisa zeta potensial yang digambarkan pada gambar D, ZSM5 pada larutan pada pH asam, ZSM5 terprotonasi setelah menerima ion hidrogen atau proton dari asam yang mengarah pada peningkatan tolakan elektrostatik dari molekul MB, di mana tolakan elektrostatik ini mencegah molekul MB untuk terabsorpsi pada permukaan ZSM5 tersebut, sehingga mengurangi efisiensi degradasinya. Nah, sedangkan pada kondisi basah, permukaan TO2 ZSM5 jenuh dengan muatan negatif dari ion hidroksil yang dapat memfasilitasi absorpsi molekul MB karena adanya gaya tarik elektrostatik. Selain itu, konsentrasi molekul ion hidroksi yang lebih tinggi juga meningkatkan pembentukan radikal hidroksil yang bertanggung jawab untuk proses oksidasi dari zat warna metilen biru tersebut. Kemudian ada kinetika fotokatalitik, di mana proses kinetika ini ditentukan melalui variasi
dapat dilihat dengan variasi konsentrasi dari 100 hingga 130 ppm. Peningkatan konsentrasi metilen biru yang digunakan mengurangi jumlah molekul Mb yang terabsorpsi secara fisik pada permukaan fotokatalis. Konsentrasi Mb yang lebih tinggi juga menciptakan akumulasi molekul Mb dalam larutan yang mengakibatkan terjadinya kesulitan penetrasi cahaya ke permukaan fotokatalis. Selain itu, Mb yang merupakan molekul fotoaktif yang mampu menyerap foton pada daerah UV dan sinar tampak menyebabkan apabila terjadi kejenuhan Mb dalam larutan tersebut dapat mengurangi jumlah foton yang terabsorpsi untuk menghasilkan pasangan elektron dan hole. Karena fotokatalis tersebut telah jenuh dengan molekul Mb, maka pembawa muatan yang dihasilkan akan digunakan untuk mendegradasi molekul yang terabsorpsi sebelum dilanjutkan untuk mengoksidasi Mb dalam larutan. Kemudian rendahnya jumlah foton yang terabsorpsi karena meningkatnya konsentrasi metilen biru tadi menyebabkan penurunan pembentukan radikal hidroksil sehingga efisiensi fotokatalitiknya berkurang. Di sini kami juga melakukan eksperimen kontrol yang dilakukan dalam kondisi gelap selama 180 menit, di mana tidak terjadi perbedaan nilai C per C0 dari proses absorpsi ini dari awal hingga 180 menit proses absorpsi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya TiO2 mampu memberikan efek fotokatalitik pada komposit yang telah disintesis. Kemudian ada proses stabilitas dan reusabilitas, di mana stabilitas fotokatalis ini merupakan parameter penting lainnya untuk menentukan efisiensinya dalam aplikasi skala besar. Oleh karena itu, stabilitas 10% TiO2 ZSM5 diselidiki hingga 4 siklus reaksi. Aktivitas fotokatalitik 10% TiO2 ZSM5 menunjukkan 99% penghilangan Mb hingga 4 siklus reaksi. Pada kondisi gelap, juga setelah 4 siklus reaksi tadi hampir sama semuanya, di mana mampu menghilangkan metilen biru sebesar 45% melalui proses absorpsi pada kondisi gelap. Kemudian hasil penelitian tersebut menunjukkan stabilitas ZSM mesopori untuk mempertahankan situs absorpsinya. Ketika fotokatalis jenuh terkena sinar UV, laju fotodegradasi sedikit berkurang dengan penghilangan Mb hingga 90% selama 120 menit. Di sini dapat dilihat pada titik nomor 1, 2, 3. Yang kelima, jadi di sini mengalami perbedaan yang signifikan pada 120 menit. Namun ketika diperpanjang hingga 180 menit, penghilangan Mb tersebut mencapai 95%. Kemudian hasil fotokatalis yang setelah 4 kali reaksi ini dikarakterisasi dengan XRD, di mana pola XRD dari fotokatalis bekas dan yang awal itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun dapat dilihat bahwa intensitas puncak anatase sedikit berkurang yang menunjukkan perubahan sifat struktural dari TiO2 yang mendukung sedikit pengurangan
pada proses degradasi metilen biru. Nah, perlakuan panas selama proses reusabilitas ini menyebabkan terjadinya perubahan fasa dari fasa anatase menjadi fasa rutil yang di mana dapat lihat hasil analisis deconvolution dari peak TiO2 menunjukkan setelah menunjukkan bahwa fotokatalis bekas menampilkan adanya fase rutil pada 20 pada 2 theta 27,4 derajat yang di mana telah dilaporkan bahwa fase rutil ini tidak cocok untuk fotokatalitik dengan menggunakan lampu UV. Di mana hasil tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya dari Mustafa DKK pada tahun 2017, di mana menggunakan TO2 rutil untuk fotodegradasi MB hanya menunjukkan efisiensi sebesar 33% di bawah penyinaran sinar ultraviolet. Kemudian yang ada mekanisme fotokatalitik, di mana mekanisme fotokatalitik ini digambarkan seperti gambar yang ditampilkan. Untuk posisi pita valensi dan pita konduksi tersebut dihitung secara teori dan diperoleh masing-masing sebesar 2,9 elektron volt untuk pita valensi dan minus 0,34 elektron volt untuk pita konduksi. Nah, ketika sinar UV diberikan ke 10% TO2 ZSM5, maka foton tersebut akan diserap untuk proses eksitasi elektron dari tingkat pita valensi ke pita konduksi. Sementara itu, pada pita valensi dihasilkan jumlah lubang atau hole yang sama dengan jumlah elektron yang tereksitasi pada pita konduksi. Nah, karena potensial pita konduksi dari fotokatalis lebih negatif dibandingkan dengan potensial reduksi dari O2 menjadi radikal superoksida, maka dengan mudah terjadi proses reduksi O2 menjadi ion radikal superoksida yang melalui reaksi antara oksigen dengan elektron. Nah, radikal superoksida ini selanjutnya direaksikan dengan gugus hidroksil pada permukaan untuk membentuk radikal hidroksil atau dipindahkan ke anion hidroksil dalam larutan untuk mengoksidasi molekul MB melalui beberapa zat intermediate yang akhirnya menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sementara itu karena tingkat pita valensi tersebut lebih positif dibandingkan potensial H2O menjadi OH radikal, maka hole tersebut dapat dengan mudah bereaksi dengan air untuk menghasilkan radikal hidroksil yang juga berperan penting dalam proses degradasi metilen biru. Nah, untuk mengetahui spesies reaktif yang berperan dalam proses fotodegradasi MB, beberapa scavenger atau zat penghambat ditambahkan selama proses fotodegradasi. Dapat lihat bahwa penambahan asam askorbat, isopropanol, dan DMSO menghasilkan laju fotodegradasi yang paling rendah di antara penambahan lainnya seperti penambahan metanol atau kalium iodida. Hal ini mengindikasikan bahwa anion radikal superoksida, kemudian radikal hidroksil dan elektron merupakan spesies aktif utama SM5 meningkatkan penghilangan metilen biru melalui sinergi absorpsi dan fotokatalistik. Kemudian pemanfaatan limbah bauksit untuk sintesis SM5 menunjukkan
Mohon maaf terputus kembali. Oke, kesimpulan aja, Rik, udah terakhir. Ya. Yang terakhir kesimpulan di mana impregnasi TO2 pada ZSM5 meningkatkan penghilangan metilen biru melalui absorpsi dan fotokatalitik. Kemudian pemanfaatan limbah bauksit untuk sintesis ZSM5 menunjukkan mesoporositas dengan diameter 3,5 nanometer yang sangat ideal untuk difusi molekul Mb. Kemudian studi optimasi tentang pengaruh pemuatan atau loading TiO2 mengungkapkan bahwa 10% TiO2 pada ZSM5 menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi karena peningkatan situs fotosensitif dengan mempertahankan sebagian besar situs absorpsi. Kemudian kombinasi volume mesopori yang tinggi, luas permukaan yang besar, dan pembebanan atau loading TiO2 sangat penting untuk mencapai atau menciptakan sinergi antara absorpsi dan fotodegradasi. Kemudian anion radikal superoksida, kemudian radikal hidroksil dan elektron diidentifikasi sebagai spesies aktif untuk fotodegradasi metilen biru karena pengurangan laju fotodegradasi setelah penambahan agen scavenger yang sangat rendah. Kemudian TiO2 ZSM5 menunjukkan kinerja yang baik dan dapat digunakan kembali setelah 4 siklus reaksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Ricky telah memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya. Saya kira waktunya sangat panjang sekali ya, 30 menit. Untuk menjelaskan mengenai sinergi antara absorpsi dan fotodegradasi pada ZSM5 atau ZSM5 dan TiO terhadap metilen biru. Dan kesimpulannya adalah penambahan TiO2 meningkatkan, bukan meningkatkan ya, jadi ZSM5 meningkatkan kinerja dari TiO itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada